Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-10, yaitu dengan topik beton mutu tinggi dan beton serat. Di mana pada setiap awal pembelajaran kita akan menyampaikan capaian kompetensi dari mahasiswa terkait dengan setiap pertemuan jam pelajaran. Pada pertemuan ini, kita akan membahas topik beton mutu tinggi atau beton kinerja tinggi, di mana mahasiswa mampu menjelaskan, melaksanakan, dan menjabarkan terkait parameter-parameter berikut ini. Yang pertama dapat kita lihat di sebelah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian. Jadi di sini mahasiswa mampu menjelaskan definisi menurut beberapa referensi terkait dengan beton mutu tinggi, kemudian seluk-beluk beton mutu tinggi tersebut di lapangan dan di laboratorium. Kemudian masalah pemanfaatan. Jadi mahasiswa bisa menjelaskan manfaat dari beton mutu tinggi pada konstruksi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kualitas beton mutu tinggi di lapangan. Yang ketiga, mahasiswa bisa mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat beton mutu tinggi yang terjadi pada saat pembuatannya, kemudian sifat-sifat agregatnya dan bahan penyusunnya. Yang keempat, yaitu perancangan campuran. Nah, pada pembahasan hari ini kita hanya membahas secara umum saja dalam perancangan beton mutu tinggi. Nanti kalau ada waktu memungkinkan, kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai perhitungan campuran beton mutu tinggi. Yang kelima yaitu pengujian beton mutu tinggi, di mana di sini mahasiswa dituntut mampu untuk melaksanakan pengujian terhadap beton mutu tinggi, sehingganya kita dapat mencapai dan menguji beton mutu tinggi sesuai dengan yang diharapkan. Mari kita langsung masuk kepada pembahasan sebagai berikut. Topik pertama, beton kinerja tinggi atau beton mutu tinggi. Pada saat ini sudah banyak teknologi-teknologi inovasi beton yang menghasilkan beton berkualitas tinggi. Tentunya seiring dengan kebutuhan atau permintaan dari pasar terkait dengan beton mutu tinggi, seperti pada pembangunan jalan, jembatan, bendungan, kemudian juga bangunan-bangunan tingkat menengah dan tingkat tinggi. Namun pada saat ini, tuntutan terhadap kinerja beton mutu tinggi atau high performance concrete meliputi kondisi dalam pemakaian atau masa layan, kondisi batas, dan keawetan. Di mana di sini juga memperhitungkan kemampuan dari beton tersebut untuk memikul beban baik aksial maupun komposisinya ketika digabungkan dengan tulangan ataupun dengan baja yang juga memberikan kemampuan menahan beban lentur. Yang mana saat ini kekuatan yang dapat dibuat itu sampai 180 MPa, yaitu aplikasinya pada jembatan Sakatamire di Jepang. Jadi juga menggunakan komposisi polimer reaktif yang dicampur dengan serat baja. Berarti ini bahan tambahnya ataupun agregat tambahannya mendukung untuk tercapainya kuat tekan sampai dengan 180 MPa. Nah, di Indonesia sendiri dengan berbagai kendala di lapangan, mutu betonnya yang dibuat dengan hasil memuaskan itu berkisar 80 MPa itu di lapangan, ya meskipun di laboratorium dapat menghasilkan lebih dari 100 MPa. Kemudian kinerja beton mutu tinggi dibutuhkan sebagai contoh, jika beton harus sangat kedap, walaupun kekuatan tekannya tidak harus tinggi sekali, untuk itu perlu penanganan khusus yang tidak dilakukan dalam pembuatan beton umum. Jadi secara konsep sudah sangat berbeda pelaksanaan beton mutu tinggi atau kinerja tinggi dengan beton normal pada umumnya. Biasanya beton kita klasifikasikan berdasarkan kekuatannya. Namun kalau untuk beton mutu tinggi atau kinerja tinggi tidak hanya cukup dari parameter kekuatannya saja atau kuat tekan saja, tetapi kemudahan pengerjaan, keawetan, dan mutu yang lebih tinggi daripada beton normal, sehingga beton yang kita pergunakan sesuai dengan bangunan yang akan kita buat. Dari tampilan tayangan ini dapat kita lihat
bahwasanya beberapa referensi menyampaikan bahwasanya beton mutu tinggi itu adalah beton yang mutunya jauh di atas beton normal dan memiliki syarat-syarat yang jauh lebih tinggi dan pemakaian sesuai dengan kebutuhan tertentu. Selanjutnya mari sama-sama kita lihat persyaratan dari beton kinerja tinggi atau beton mutu tinggi ini, yaitu memiliki kekuatan yang besar seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya. Itu memiliki kekuatan yang tinggi, otomatis pemanfaatan ataupun beban yang dipikul pun sesuai dengan permintaan beton atau mutu beton yang diinginkan. Selain itu juga awet dan kemudahan pengerjaan. Nah, itu juga yang paling penting. Kemudian yang kedua, memiliki kekuatan yang tinggi pada umur muda. Jadi meskipun umur betonnya belum mencapai umur optimal, tapi sudah memiliki kekuatan yang tinggi untuk memikul beban. Kemudian juga memiliki nilai modulus elastisitas yang sesuai, ketahanan abrasi dan ketahanan terhadap lingkungan korosif. Ya, lingkungan korosif seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bisa jadi bersifat mengandung garam, kemudian permeabilitasnya rendah dan menyesuaikan dengan workability atau kemudahan dalam pelaksanaan. Beton mutu tinggi banyak dimanfaatkan pada industri beton pracetak dan pratekan atau istilahnya beton pabrikasi. Sebagaimana yang telah kita dengarkan dari kuliah umum beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwasanya pabrik tersebut memproduksi beton mutu tinggi yang digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, pada bangunan tinggi tujuannya yaitu untuk mengurangi beban mati. Sementara kelemahannya adalah kegetasan. Produksi beton mutu tinggi memerlukan pemasok yang harus mengoptimalkan 3 aspek yang dapat mempengaruhi kekuatan beton tersebut. Yang pertama yaitu pasta semennya sendiri. Bagaimana semen itu menjadi pasta, tipe semennya seperti apa. Kemudian agregat. Agregat ini tidak hanya pasir kerikil, tetapi juga memanfaatkan agregat lain yang digunakan untuk meningkatkan mutu beton tersebut. Kemudian dan pelekatan antara semen dan agregat. Ini perlu perhatian pada semua aspek produksi, yaitu pemilihan material yang sesuai dengan standar-standar untuk beton mutu tinggi. Kemudian mix desainnya perlu dibuat suatu mix desain yang sesuai agar mencapai mutu yang diinginkan. Kemudian penanganan dan penuangan. Jadi semua kontrol harus baik, di mana kontrol kualitas adalah bagian yang penting dan memerlukan kerjasama antara pemasok, perencana, dan kontraktor. Jadi pada tabel berikut adalah berbagai beton mutu tinggi dengan berbagai jenis ya. Kemudian dapat kita lihat di kolom keduanya yaitu menggambarkan nilai faktor air semennya. Jadi tergantung kegunaannya. Kemudian yang tabel selanjutnya kuat tekan 28 hari. Itu tergambar sampai berapa gitu kan ke mutunya di hari ke-28. Kemudian catatan-catatan yang harus kita perhatikan ketika ingin memanfaatkan jenis beton yang kita ingin pakai pada satu bangunan atau konstruksi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan praktikum teknologi bahan bangunan gedung, di mana kita sudah menguji beberapa jenis agregat yang terdiri dari pasir dan kerikil, dan juga kita melakukan pengujian terhadap semen. Yang mana untuk beton mutu tinggi ini kita tidak dapat lagi mengandalkan bahan-bahan penyusun beton seperti semen, agregat, dan air. Saat ini cara konvensional dalam meningkatkan mutu beton adalah dengan membuat faktor air semen sekecil mungkin, sehingga pemakaian semen akan menjadi sangat banyak. Hal ini menjadi berisiko tinggi apabila beton menjadi sangat kedap. Jadi karena pemakaian semen dalam jumlah banyak akan menyebabkan susut muai yang besar. Susut muai ini dapat mengakibatkan beton menjadi retak pada proses pengeringan dan pengaruh cuaca pada masa layannya. Jadi dengan melaksanakan solusi seperti di atas tidak direkomendasikan.
Sementara itu, saat ini berbagai macam bahan tambah sudah tersedia dan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja beton. Antara lain dengan menambahkan serat jenis tertentu seperti serat baja dan tembaga, kemudian berbagai jenis bahan pozolan seperti mikrosilika, fly ash, dan GGBS, jadi Ground Granulated Blast Furnace Slag, yang terdiri dari iron slag, copper slag, dan nickel slag. Bahan tambah mineral ini ditambahkan ke beton sambil mengurangi jumlah semen atau cementitious. Kinerja beton akan meningkat pesat karena sifat pozolan dari bahan tersebut. Sementara di sisi lain, bahan tambah mineral ini memperlambat pengeluaran panas atau reaksi hidrasi dari semen sehingga meminimalkan terjadinya retak. Beton yang kedap juga akan terjaga keawetannya sehingga memperpanjang masa layannya. Nah, sekarang bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk menyusun beton mutu tinggi? Hampir sama dengan beton normal pada umumnya, di mana di sini kita juga menggunakan Portland semen yang berfungsi sebagai pengikat. Kemudian semen gabungan yaitu PCC dan PPC, seperti juga pemanfaatan fly ash, slag ataupun silica fume. Di sini selain bahan pengikat, dia juga lebih awet, kemudian meningkatkan kekuatannya atau kuat tekannya, kemudian panas hidrasinya rendah. Selanjutnya yaitu menggunakan bahan tambah atau admixture seperti super plasticizer. Kemudian juga sudah bisa menggunakan high range water reducer, mana admixture ini memiliki kemampuan untuk mengalirkan beton, kemudian memudahkan workability, dan dapat mengurangi rasio air semen. Kemudian bahan tambah kontrol hidrasi yaitu retarded accelerator juga diperbutuhkan untuk mengendalikan waktu pengikatan semen. Jadi dapat diatur berapa lama pengikatan semen ataupun beton akan terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu agregat, di mana di sini harus dipilih agregat yang memiliki kekuatan, stabilitas, kemudian juga sesuai dengan volume air yang digunakan untuk membuat beton tersebut. Berikut adalah contoh-contoh semen yang dapat kita gunakan untuk membuat beton mutu tinggi, di mana kita harus memperhatikan secara seksama jenis beton yang kita gunakan untuk membuat beton tersebut, karena masing-masing jenis semen itu tidak sama perlakuannya ataupun fungsinya. Seperti yang sudah kita laksanakan waktu praktikum kemarin, kita bisa saja menguji beberapa jenis semen. Nanti kita akan tahu di mana perbedaan dari masing-masing jenis semen tersebut sesuai dengan parameter yang sudah kita praktekkan beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini perlu kita perhatikan standar-standar semen yang digunakan dan jenis-jenis semen yang akan kita gunakan untuk membuat beton mutu tinggi. Berikut adalah perbedaan antara beton normal dengan beton mutu tinggi dengan kita ilustrasikan pada konstruksi jembatan, di mana sebelah kiri itu beton normal dapat kita lihat. Di sana ada terdapat elemen-elemen struktur untuk memikul beban dari jembatan tersebut. Sementara di bagian sebelah kanan yaitu beton mutu tinggi, yang mana elemen-elemen struktur yang digunakan tidak sebanyak yang di bagian kiri atau beton normal, dikarenakan beton mutu tinggi tersebut memiliki kapasitas struktur yang lebih tinggi dibandingkan dengan beton normal, sehingga elemen yang dibutuhkan tidak sebanyak elemen pada beton normal. Secara prinsip produksi untuk beton normal dengan beton mutu tinggi tidaklah terlalu besar perbedaannya. Namun, hal-hal berikut harus diperhatikan adalah yang pertama, kekuatan dan kekerasan agregat. Untuk mendapatkan agregat yang keras, dapat diambil dari batuan beku dalam, seperti batu granit, gabbro, dan diorit. Jadi batu-batuan ini bersifat tingkat kekerasan ataupun berat jenisnya lebih tinggi daripada agregat batuan-batuan sedimen yang di permukaan. Batuan beku dalam lebih keras dibandingkan batuan beku luar karena proses terbentuknya batuan tersebut lebih lambat, sehingga tidak ada kemungkinan udara yang terperangkap.
Batuan beku dalam juga hampir tidak mempunyai kemungkinan terjadi kontaminasi oleh bahan-bahan yang dapat melemahkan kekuatan agregat tersebut. Yang kedua adalah bentuk agregat. Pada semester sebelumnya kita sudah mempelajari bahan bangunan, yang mana kita sudah mempelajari mengenai agregat juga, di mana untuk beton mutu tinggi ini bentuk agregat harus menggunakan batu pecah yang memiliki bentuk bersudut dan tajam serta permukaannya kasar. Jangan menggunakan batu alami yang berbentuk bulat dengan permukaan yang licin. Nah, ingat, jika bentuk bersudut, ikatan antar pasta semen dengan agregat menjadi tinggi. Demikian pula daya saling mengunci antara agregat sangat tinggi dibandingkan dengan agregat yang bulat. Nah, ini sudah kita pelajari pada semester sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu gradasi agregat. Gradasi agregat sangat penting dalam pembuatan beton mutu tinggi, di mana gradasi harus sangat baik. Dan jika perlu ditambahkan filler untuk membuat beton dengan kepadatan semaksimal mungkin. Jadi, pilih gradasi agregat yang memenuhi syarat, baik British Standard ataupun ASTM ataupun Mackintosh. Selanjutnya, yang keempat adalah faktor air semen. Pada beton mutu tinggi, faktor air semen sangat rendah. Air untuk hidrasi semen tidak boleh berlebihan agar menghasilkan pasta semen yang padat. Jenis semen yang digunakan dapat jenis 1 atau jenis 3. Yang penting harus menghasilkan pasta semen yang berfungsi sebagai bahan perekat yang baik, padat, dan hidrasinya sempurna. Beton dengan faktor air semen rendah akan menghasilkan panas hidrasi yang sangat tinggi, sehingga perlu penanganan yang tepat untuk meminimalkan terjadinya retak akibat tegangan termal dan lapisan pada betonnya. Yang kelima yaitu perbandingan agregat dan semen. Pada umumnya, untuk beton dengan kuat tekan dan kinerja tinggi, perbandingan agregat dengan semen berkisar antara 3 sampai 5,5. Mutu agregat sangat penting untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh pada kinerja beton yang dihasilkan. Beton yang terlalu gemuk atau banyak semen menghasilkan kuat tekan yang tinggi, tetapi dapat pula menyebabkan pengaruh yang buruk, yaitu penyusutan dan creep atau kegetasan beton juga akan tinggi. Nah, ini harus kita perhatikan. Seperti apa yang kita bahas sebelumnya, banyaknya semen belum tentu menyebabkan kondisi yang baik untuk beton. Selanjutnya, yang keenam adalah workability. Sifat workability dipengaruhi oleh kadar semen, faktor air semen, susunan butiran agregat, dan perbandingan antara agregat dan semen. Untuk menghasilkan beton yang padat, dapat digetar dengan vibrator yang memiliki frekuensi lebih dari 5000 rpm. Nah, ini kita menggunakan vibrator untuk mengalirkan beton supaya merata. Kemudian, karena faktor air semen sangat rendah, pemakaian bahan tambah kimia dan mineral untuk meningkatkan workability adalah suatu keharusan pada beton mutu tinggi. Untuk memperbaiki workability beton, dalam pengerjaannya ditambah dengan WRA atau Water Reducing Admixture. Ini sudah kita pelajari pada semester 1, yang mana Water Reducing Admixture ini dimaksudkan agar diperoleh adukan yang sesuai dengan faktor air semen yang tetap dengan kekentalan yang sama atau dengan faktor air semen tetap, tapi didapatkan adukan beton yang lebih encer. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kekuatan tekan yang lebih tinggi dengan tidak mengurangi kekentalannya, atau diperoleh beton yang kuat tekannya sama tetapi adukan dibuat menjadi lebih encer dengan tujuan untuk mempermudah dalam penuangan atau workability. Jadi bahan tambah mineral juga ditambahkan untuk meningkatkan workability sekaligus memperbaiki gradasi agregat dan meningkatkan kepadatan dari beton tersebut. Kebutuhan akan kinerja sangat diutamakan dalam beton mutu tinggi selain kita membutuhkan kekuatan tekan ataupun kemampuan dari beton tersebut menahan kekuatan tekan. Seperti pada gambar di berikut, itu adalah salah satu persyaratan umum perencanaan pada konstruksi jembatan, karena memang untuk produk pracetak itu juga banyak dimanfaatkan untuk membuat
konstruksi jembatan, di mana di sini yang diutamakan adalah kekuatan, keawetan, dan kemudahan pelaksanaan. Nah, jadi bagian di samping adalah kira-kira perbandingan. Yang di atas itu adalah beton pada umumnya untuk pemanfaatan agregat, semen, batu pecah, dan lain sebagainya. Dan yang bagian bawah itu adalah yaitu untuk beton mutu tinggi. Dapat kita lihat komposisinya agak sedikit mengalami perbedaan dari komposisi semen, pasir, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan fondasi pada satu proyek konstruksi, di mana di bagian gambar sebelah kiri itu adalah pelaksanaan fondasinya, kemudian di sebelah kanan adalah hasil pekerjaannya, di mana dapat kita lihat terjadi kegagalan pada struktur fondasi tersebut yang dikarenakan pekerjaannya tanpa melaksanakan persyaratan kinerja. Tentunya pekerjaan kita akan sia-sia dan akan menimbulkan dampak yang berbahaya apabila suatu fondasi tidak mampu memikul dan mentransfer beban di atasnya ke bawah. Apabila kita lihat berapa sih kekuatan yang bisa kita capai untuk pembuatan beton kinerja tinggi ini, ketika kita lihat dari semen OPC, PPC maupun PCC, itu pada umur 28 hampir memiliki kekuatan yang hampir sama. Nah, dari sini kita dapat melihat juga rasio berat polikarbon super plasticizer terhadap berat semen untuk nilai flow yang sama, itu sekitar 60 cm. Dan sebagaimana kita ketahui, beton diuji pada umur 28 hari. Selanjutnya, rancangan campuran beton mutu tinggi, di mana rancangan campuran beton umum atau beton normal tidak dapat memenuhi kebutuhan yang disyaratkan, sehingga harus dicari cara lain untuk merancang kebutuhan bahan beton. Untuk beton normal, kekuatannya hanya dapat mencapai 400 sampai 500 kg per cm kuadrat. Sedangkan beton kinerja tinggi sering mensyaratkan mutu yang lebih daripada itu. Jadi diperlukan metode perancangannya yang lebih kompleks daripada beton normal. Mulai dari mutu agregat penyusun utama yang tinggi, penambahan agregat lain, dan mixture sedemikian rupa sampai tercapai mutu rencana. Nah, di sini ada banyak metode yang digunakan untuk mix design, mulai dari ICI 211-91, kemudian SKSNI 032834 tahun 2000, kemudian Road Note nomor 4. Kemudian juga ada beberapa metode lain seperti metode BW Seclog yang digunakan untuk perancangan campuran beton mutu tinggi. Nah, untuk pengujian beton, yang pertama yaitu menguji kekuatan tekan beton, di mana pengujian yang umum untuk mengetahui kekuatan beton adalah pengujian kuat tekan. Nah, pada laboratorium kita, alat yang digunakan adalah alat untuk tes tekan digital. Jadi di situ dapat kita ukur berapa kekuatan beton tersebut memikul kekuatan tekan. Nah, biasanya pengujian untuk penerimaan kriteria kinerja dilakukan pada umur 28 hari sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu pengujian kuat lentur beton. Jadi tidak hanya kuat tekan saja, tapi juga dilakukan pengujian kuat lentur beton yang sampelnya tidak berupa silinder, tetapi berupa balok uji dengan penampang 15 x 15 x 53 cm, seperti gambar di samping. Jadi nanti kemampuan beton diletakkan pada 2 perletakan untuk menahan gaya arah tegak lurus sumbu benda uji, sampai benda uji mengalami patah. Selanjutnya, ada pengujian ketahanan abrasi permukaan beton atau mortar. Nah, di sini beton kita tidak boleh cepat aus dan terkikis oleh abrasi, di mana uji ini memberikan indikasi ketahanan relatif terhadap keausan berdasarkan hasil bor inti atau yang dicetak. Nah, peralatannya yaitu alat abrasi berupa bor kepala bornya mampu menahan pisau abrasi dengan kecepatan 200 putaran per menit. Ini bekerja pada permukaan benda uji. Pengujian selanjutnya yaitu permeabilitas beton. Nah, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah beton mudah ditembus oleh air atau tidak. Nah, di sini penting kita lakukan
karena merupakan faktor penting yang mempengaruhi durabilitas atau ketahanan dari struktur beton yang berhubungan langsung dengan air. Nah, di sini dapat kita lihat seperti konstruksi di pelabuhan, jembatan, basement pada bangunan, dan lain sebagainya. Pengujian ini dilakukan dengan menentukan tingkat aliran air yang melalui benda tersebut, di mana nilainya dinyatakan sebagai koefisien permeabilitas. Pengujian selanjutnya adalah pengujian penetrasi ion klorida, yaitu yang berhubungan dengan air asin yang memiliki kadar garam, yang mana harus kita tinjau kemampuannya untuk masuk ke dalam beton, sehingga juga dapat mempengaruhi komposisi beton dan struktur beton di dalamnya. Ion klorida berasal dari air laut dengan konsentrasi lebih kurang 3% yang dapat masuk ke dalam beton. Terkenal agresif terhadap bahan baja sehingga baja mudah mengalami korosi atau berkarat, sehingga dapat menurunkan kualitas ataupun daya dukung dari baja tersebut. Pada saat klorida masuk ke dalam beton, tingkat klorida pada dekat permukaan akan semakin lebih tinggi dan sebaliknya. Untuk mengetahui sejauh mana penetrasi ion klorida masuk ke dalam beton dan juga mengetahui sampai sejauh mana beton mampu memperlambat laju penetrasi, makanya diperlukan pengujian penetrasi ion klorida. Pengujian selanjutnya adalah modulus elastisitas beton, di mana kita harapkan modulus elastisitas beton mutu tinggi ini lebih baik dibandingkan modulus elastisitas beton biasa. Biasanya modulus elastisitas ini digunakan untuk perancangan atau desain dari suatu struktur. Dan data ini pun digunakan untuk menghitung deformasi struktur serta menentukan tegangan dalam struktur berdasarkan hasil pengukuran regangan. Nah, nilai tegangan dan regangan beton dalam kondisi elastis di mana tegangan mencapai 40% dari kuat tekan maksimum. Ini indikatornya. Dan kurva di bawah adalah kurva diagram tegangan regangan. Untuk pengujian selanjutnya yaitu pengujian susut kering. Sini untuk mengetahui beton itu tidak mudah retak ketika dia sudah kering ataupun mengeras. Ini nilai yang harus dibatasi. Membatasinya nanti ketika kita membuat rancangan campuran yang baik. Jadi secara definisi, yaitu pengujian berat susut kering itu adalah pengurangan jumlah panjang contoh benda uji yang diukur sepanjang sumbu memanjang. Pengurangan tersebut disebabkan bukan karena gaya luar, tetapi akibat suhu, kelembaban, maupun penguapan lingkungan. Topik kedua, beton serat. Baik, kita langsung masuk kepada topik yang kedua, yaitu mengenai beton serat. Sama-sama dapat kita lihat di samping ini, itu ada beberapa indikator capaian kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa selama pembelajaran hari ini mengenai beton serat. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari beton serat, tujuan penggunaan beton serat itu untuk apa, kemudian kelebihan beton serat dibanding beton-beton lainnya. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan jenis-jenis dari serat yang akan digunakan dan hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan serat yang akan dipakai untuk menjadi campuran beton serat tersebut. Kemudian yang ketiga, mengerti dan memahami mengenai dimensi serat dan sifat-sifat fisis dari beton serat tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu memahami mekanisme dari dan pemakaian beton berserat tersebut. Jadi memang perubahan sifat secara mekanis seperti tarik, tekan, kemudian pemanfaatan beton serat di lapangan. Yang kelima yaitu perancangan campuran beton serat. Jadi mahasiswa diharapkan mampu mengetahui informasi umum ya mengenai perancangan beton serat, dikarenakan beton serat ini banyak sekali variasi bahannya. Mungkin untuk sementara kita akan menyampaikan informasi umum saja. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa memahami terkait dengan pengujian beton serat tersebut. Mari kita langsung masuk kepada pembahasan sebagai berikut. Pada beton serat, kita tidak hanya menggunakan agregat-agregat yang biasa kita gunakan pada waktu pembuatan beton normal, namun kita menggunakan tambahan serat ke dalam beton tersebut. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kuat tarik beton agar tahan terhadap gaya tarik yang diakibatkan oleh pengaruh iklim, temperatur,
dan perubahan cuaca yang dialami oleh permukaan yang luas. Penambahan serat dapat mereduksi retak-retak yang mungkin timbul akibat perubahan cuaca tersebut. Kemudian, beton serat mempunyai kelebihan dibandingkan dengan beton normal atau beton tanpa serat dalam beberapa sifat strukturnya, antara lain dari segi kelihatan atau ductility, kemudian ketahanan terhadap beban kejut atau impact resistance, kuat tarik dan lenturnya atau tensile and flexure strength, kemudian kelelahan atau fatigue life, kemudian ketahanan terhadap pengaruh susut atau shrinkage, dan ketahanan terhadap keausan atau abrasi. Ini sumbernya dari Surosian dan Bayashi tahun 1987. Berikut ini adalah gambar dari bentuk beton serat ketika kita potong secara memanjang atau melintang. Terlihat serat-serat ada di bagian dalam beton yang memberi kekuatan ikatan ataupun kekuatan tarik terhadap beton tersebut, sehingganya menambah kemampuan beton terhadap adanya gaya tarik. Sementara itu, beton serat memiliki banyak keuntungan. Yang pertama yaitu serat terdistribusi secara acak di dalam volume beton pada jarak yang relatif dekat satu sama lain. Hal ini akan memberikan tahanan berimbang ke segala arah dan memberikan keuntungan material struktur yang dipersiapkan untuk menahan beban gempa dan angin. Kemudian yang kedua, perbaikan perilaku deformasi atau perubahan dari komposisi beton pasca mengalami gaya seperti ketahanan terhadap impact, duktilitas yang lebih besar, kuat lentur, dan kapasitas torsi yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan beton terhadap formasi dan pembentukan retak. Ini yang biasa dialami ketika beton normal, ketika sudah kering ataupun mengeras. Yang keempat yaitu peningkatan ketahanan pengelupasan atau spaling dan retak pada selimut beton. Jadi dia akan membantu menghambat korosi besi tulangan dari serangan kondisi lingkungan yang berpotensi memberikan efek karat kepada tulangan. Dalam pembuatan beton serat, serat yang digunakan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu serat alam. Serat alam itu umumnya terbuat dari bermacam-macam tumbuhan. Karena sifat umumnya mudah menyerap dan melepaskan air, serat alam mudah lapuk sehingga tidak dianjurkan digunakan pada beton bermutu tinggi atau untuk penggunaan khusus. Yang termasuk serat alam antara lain seperti rami, sisal, ijuk, jute, serabut kelapa, dan lain-lain. Namun teknologi saat ini sudah ada yang mengolah tekstil sebagai serat ataupun untuk sebagai pengganti tulangan. Namun masih dalam uji lanjutan terhadap pemanfaatan pada beton. Yang kedua yaitu serat buatan. Serat buatan umumnya dibuat dari senyawa-senyawa polimer, mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap perubahan cuaca, kemudian mempunyai titik leleh, kuat tarik, dan kuat lentur yang tinggi. Digunakan untuk beton bermutu tinggi dan yang akan digunakan secara khusus. Yang termasuk serat buatan itu seperti polipropilen, kemudian polietilen, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ditambahkan berbagai macam bahan, termasuk limbah yang diperkirakan dapat meningkatkan kuat tarik beton. Sementara itu yang harus diperhatikan adalah sifat bahan yang dianggap serat tersebut harus diketahui agar tujuan penambahannya atau bahan tersebut ke dalam beton dapat terpenuhi. Kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada beton fiber adalah yang pertama, masalah fiber dispersion yang menyangkut teknik pencampuran fiber ke dalam adukan agar dapat tersebar merata dengan orientasi yang random. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah workability atau kelecakan adukan. Hal ini menyangkut kemudahan dalam proses pengerjaan atau pemadatan termasuk indikatornya. Yang ketiga, masalah mix design atau proportion untuk memperoleh mutu tertentu dengan kelecakan yang memadai. Kemudian untuk dimensi serat sendiri, penambahan serat dapat menyebabkan beton menjadi sukar untuk diaduk.
Untuk mengatasinya, serat dicampur dulu secara merata ke dalam suatu bahan pembuat beton dan menjaga aspek rasio diameter dan panjangnya agar tidak terjadi penggumpalan atau biling effect. Untuk mendapatkan hasil terbaik, dianjurkan menggunakan rasio 50-100, di mana jika diambil diameter serat 1 mm, panjangnya berkisar 50-100 mm. Kemudian, sifat fisis beton serat. Penambahan serat menyebabkan perubahan terhadap sifat beton tersebut. Ya, ini dapat kita lihat di lapangan dibandingkan dengan beton yang bermutu sama tanpa serat atau kondisi normal. Maka beton dengan serat membuatnya lebih kaku sehingga memperkecil nilai selam serta membuat waktu ikat awal lebih cepat juga. Nah, ini harus kita perhatikan terutama dalam membuat beton dan melaksanakan penyetingan. Selanjutnya, untuk sifat mekanis dari beton serat, pada beberapa jenis beton serat, penambahan serat sampai batas optimum umumnya meningkatkan kuat tarik dan kuat lentur. Tetapi dapat menurunkan kekuatan tekan. Jenis serat tertentu menghasilkan kinerja beton seperti serat baja dan serat tembaga. Untuk mendapatkan hasil terbaik, sebaiknya selalu membuat campuran uji coba atau trial mix agar mendapatkan jumlah serat yang tepat yang memberikan kekuatan optimum pada mutu beton yang ditinjau. Nah, ini memang perlu dibuat uji coba komposisi campuran sampai dapat dipilih komposisi yang benar-benar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kemudian pemakaian beton serat sendiri digunakan pada konstruksi yang harus mempunyai permukaan yang luas di mana temperatur, oksidasi, dan penguapan mempunyai pengaruh besar terhadap susut muai. Jadi dapat dipergunakan untuk landasan pacu di bandara, kemudian plat atap, jalan, dan lain sebagainya. Untuk perancangan beton serat sendiri, beberapa konsep perhitungan bisa menggunakan beberapa alternatif yang tentunya harus melalui trial dan error dulu, melalui percobaan. Jadi memang ada beberapa metode yang pencampuran beton serat sesuai dengan material yang digunakan itu seperti pada pedoman teknis pekerjaan beton serat menggunakan baja. Ya, ini yang dibuat oleh Litbang Sabo, di mana mix desainnya menggunakan metode ICI. Terdapat dua alternatif rancangan campuran awal. Jadi bukan nilai yang mengikat, yaitu komposisi dapat kita lihat pada tabel di bawah, yaitu komposisi per 1 meter kubik itu kalau ingin mencapai K225 itu komposisi masing-masing agregat dan serat yang kita gunakan sekaligus mixture-nya sudah bisa terhitung dengan catatan seratnya sudah sesuai dengan standar yang dipakai. Jadi kalau ingin menggunakan serat-serat yang beraneka ragam, tentu harus uji coba untuk coba-coba dengan komposisi yang berbeda. Sehingga nanti dengan coba-coba itu terdapatlah nilai maksimum yang akan dicapai. Seperti pada kondisi di samping, ternyata menggunakan serat baja dapat kita capai mutu 19,3 MPa dan 30 MPa. Untuk menentukan campuran akhir yang mengikat yang akan digunakan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan percobaan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum pengecoran di lapangan dan mendapat persetujuan dari PPK atau Direksi Pekerjaan serta konsultan pengawas. Minimal 14 hari sebelum dilaksanakan pengecoran. Untuk pengujian beton serat, seperti yang dilakukan oleh Balai Litbang Sabo ini, mereka menggunakan beberapa pengujian terhadap mutu beton. Yang pertama yaitu pengujian kuat tekan. Jadi benda uji harus dibuat dan dirawat sesuai dengan SNI. Kemudian pengujian dilaksanakan pada umur 7 dan 28 hari. Jadi apabila beton serat baja menggunakan bahan tambah berupa fly ash, maka pengujian juga perlu dilaksanakan pada umur 56 dan 90 hari. Kemudian yang kedua yaitu pengujian impact dengan tujuan untuk menentukan ketahanan impact beton khususnya beton serat baja. Kemudian pengujian juga dilaksanakan pada umur 7 dan 28 hari. Kemudian juga apabila menggunakan fly ash, maka harus diuji pada umur 56 dan 90 hari. Kemudian yang pengujian yang ketiga adalah pengujian abrasi.
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai ketahanan permukaan beton dari komponen suatu bangunan yang bisa jadi terkena gerusan, apakah itu berupa air atau fluida lainnya, yang dapat dipakai sebagai pembanding dengan nilai koefisien abrasi pada bangunan tersebut. Demikian perkuliahan pada hari ini. Semoga dengan topik beton mutu tinggi dan beton seret ini dapat menambah pengetahuan teman-teman pada mata kuliah teknologi bahan bangunan gedung. Terima kasih.